Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Kreasi Guru. Oke, untuk kali ini Kreasi Guru akan menjelaskan tentang perbedaan antara in, on, dan at. Bagaimana perbedaan antara in, on, dan at dalam penggunaannya? Mari kita simak bersama-sama. Oke, jadi in, on, dan at itu merupakan sebuah preposition. Apa sih preposition itu? Jadi preposition adalah satu atau sekelompok kata yang dipakai untuk menunjukkan hubungan antar kata dalam sebuah kalimat. Penggunaan in, on, at, preposition of time and place. Yang pertama itu penggunaan in. Jadi preposition in di sini mempunyai makna lebih atau mempunyai makna sangat luas. Di sini maknanya cakupannya sangat umum. Sedangkan preposition on di sini cakupannya lebih spesifik jika dibanding dengan preposition in. Dan preposition at di sini mempunyai cakupan yang sangat spesifik, very specific. Baik itu preposition of time maupun place. Jadi preposition in, on, at tadi baik digunakan dalam time, waktu, ataupun tempat, ini mempunyai cakupan makna yang sama, yaitu in di sini mempunyai cakupan yang sangat luas, kemudian on itu mempunyai cakupan lebih spesifik jika dibanding dengan in, dan juga yang sangat spesifik lagi yaitu ada pada preposition at. Makanya di sini kami gambarkan seperti mana segitiga terbalik. Oke, mari kita simak penjelasan berikutnya. Di penjelasan in preposition of time, ya. Dalam preposition of time, kata in ini bisa dipakai untuk menambah keterangan yang berkaitan dengan yang pertama yaitu berkaitan dengan bulan atau month. Contohnya in March. Nah, yang kedua year atau tahun. Seperti in 1996. Yang ketiga yaitu dalam keterangan season atau musim. Yang keempat yaitu part of the day, bagian dari hari, seperti in the morning, in the afternoon, and then century, abad, dekade. Yang selanjutnya yaitu mengekspresikan periode waktu. Contohnya in 2 weeks. Yang terakhir yaitu long period, waktu yang lama, kayak in the past, in the future, ya. Oke, mari kita simak contoh in preposition of time, ya. Mari kita simak bersama-sama contoh penggunaan in dalam kalimat di bawah ini. Yang pertama, I'm going on vacation in March. Ya, saya akan pergi berlibur di bulan Maret. Nah, penggunaan in di sini itu digunakan untuk menyatakan waktu, yaitu menyatakan bulan, ya. Menyatakan bulan. Ya, di sini ya. Kemudian yang kedua yaitu the company was founded in 1996. Ya, perusahaan ini didirikan pada tahun 1996, ya.
In di sini digunakan untuk menyatakan waktu ya. Yang selanjutnya yaitu on preposition of time ya. Karena tadi di awal sudah kita jelaskan bahwasanya on preposition yaitu dia mempunyai atau bersifat lebih spesifik ya. Maka dari itu pengaplikasiannya atau penerapannya pun ya, kalau di in tadi diaplikasikan pada bulan, month, kalau on yaitu diaplikasikan pada days atau hari. Contohnya on Monday, on the weekend, on the weekday ya. Yang selanjutnya yaitu digunakan untuk menyatakan dates atau tanggal ya. For example, on 6 March ya. Days with part of the day, misalnya on Tuesday morning. Ya, perlu diingat kalau hanya Tuesday maka menggunakan on. Lalu apabila hanya morning maka gunakanlah in. Ketika menyebutkan hari ditambah keterangan pakailah on ya. Hari ditambah dengan keterangan maka pakailah on. Ya. Maksudnya bagaimana menyebutkan hari ditambah keterangan itu? Ya ini days with part of the day. Ya. On Tuesday morning. Ya, ini kan menyebutkan hari, kemudian ditambah keterangan waktunya. Tuesday. Tuesday-nya ini waktunya kapan? Nah, di sini dijelaskan yaitu morning. On Tuesday morning ya. And then feast day, hari perayaan, an action that is in progress at a specific time ya, tindakan yang berlangsung pada waktu tertentu seperti on my way ya. Oke, mari kita simak bersama-sama contoh on preposition ya dalam kalimat di bawah ini. Contoh penerapan preposisi on dalam kalimat ya. Yang pertama, after the long trip, Chris will finally see Putri on Monday. Ya. Setelah perjalanan panjang, Chris akhirnya akan melihat Putri ya pada hari Senin. Ya. Oke, yang tadi ya. Tadi Rara can't wait to meet her parents on Tuesday morning. Lah ini yang dimaksud dengan tadi. Ketika menyebutkan hari ditambah keterangan, maka pakailah on ya. Menyebutkan hari ditambah dengan keterangan, yaitu sama seperti di sini. Rara sudah tidak sabar bertemu orang tuanya pada hari Selasa pagi ya. Di sini harinya on Tuesday, kemudian keterangan spesifiknya di mana, yaitu keterangannya pada pada pagi hari ya. Oke. Next ya, penggunaan at preposition of time ya. Ini beberapa preposition of time yang bisa kalian aplikasikan dengan kata at ya. Yang pertama yaitu bisa digunakan time of the day seperti at 9 o'clock, at 10 p.m. And then particular time atau waktu tertentu. Contohnya at noon, at night, at midnight ya. And at sunrise, at sunset, at the moment, at present, at the same time ya. Jadi at di sini digunakan pengaplikasiannya atau penerapannya pada waktu-waktu yang sangat spesifik ya. Di sini dijelaskan time of the day ya, at 9 o'clock ya. Disebutkan jam 9 tepat ya. Kalau tadi penggunaan on masih di harinya, tapi kalau di penggunaan at di sini digunakan pada waktunya, jamnya jam berapa tepatnya. Ya. Ini catatan saja ya. Untuk part of the day yang berkaitan dengan malam hari seperti noon,
night, and midnight, preposition yang digunakan harus at, ya, harus at. Ini merupakan pengecualian dari aturan yang berlaku. Ini khusus ya. Saat ingin mengungkapkan keterangan weekend and Christmas, sebagian English native speaker terkadang juga menggunakan preposition at. Jadinya at the weekend, at Christmas. Jadi mau pakai at maupun on keduanya benar, ya. Ya, jadi untuk ini keterangan weekend and Christmas ini kita bisa menggunakan at maupun on. Jadi sama benarnya, ya. Tapi ada tapinya ya. Kenapa sih kok ini bisa menggunakan at, bisa menggunakan on? Karena ini spesifik, khusus, weekend, Christmas, ya, Christmas ya, hari Natal itu kan khusus, ya, spesifik dia. Oke, contoh penggunaan preposition at dalam kalimat. Yang pertama bisa kita lihat bersama-sama. We are going to watch Avatar, The Way of the Water at 10 p.m. Ya, kita akan pergi menonton Avatar, The Way of the Water pada jam 10 malam. Ya, The Way of the Water ini adalah judul avatarnya ya, judul filmnya ya, judul filmnya yaitu Avatar The Way of the Water ya, Avatar pengendali air ya. At lah di sini penggunaannya at 10 p.m. ya, waktunya sangat tepat, sangat spesifik dijelaskan yaitu pada jam 10 malam. Dan contoh yang kedua, the store closed at midnight ya. Toko tutup pada tengah malam ya. Ya, midnight. Ini di sini pengecualian juga ya, tadi dijelaskan bahwa untuk menyatakan di sini noon, night, midnight ini harus menggunakan at bukan in ya. Ini catatan, ini khusus ya. Jadi seperti noon, night, midnight ini preposition yang kita gunakan yaitu harus menggunakan at, tidak bisa menggunakan in. Kalau tadi kita sudah bicara tentang in preposition of time, sekarang kita beralih ke preposition of place. Yang pertama yaitu in preposition ya. In preposition of place di sini bisa kita gunakan yang pertama yaitu untuk menyatakan sebuah kota atau city, and then country, and then position in a larger area or container. Ya, bisa kita gunakan untuk menyatakan kota, negara, dan juga sesuatu yang berada di dalam ruangan yang areanya sangat luas. Ya, for example, in the fridge, in the backpack. Ya, in the backpack di sini di dalam sebuah tas punggung ini biasanya kan banyak bagian-bagiannya ya kan, ada banyak bagian, maka di sini in the backpack ya ada bagian khususnya, mungkin ada di dalam backpack ini ada bagian untuk menyimpan buku, ada bagian untuk menyimpan laptop, ada bagian untuk menyimpan ballpoint sendiri dan lain sebagainya. Maka in the backpack ini terus menggunakan in prepositionnya ya. Kemudian contoh in preposition of place. Yang pertama, I'm going to visit my grandparents in Malang next month. Ya, saya akan mengunjungi kakek dan nenek saya di Malang pada bulan depan. Ya, di Malang, in Malang ya. Di sini in digunakan untuk menyatakan nama kota. Ya. Ya. Kemudian contoh yang kedua, I've always wanted to go skiing in Switzerland.
Saya selalu ingin bermain ski di Swiss. Ya, jadi pada kalimat kedua di sini digunakan untuk menyatakan nama negara, ya, nama negara. Kemudian yang ketiga, my sister put the leftovers in the fridge so they don't spoil. Ya, adikku menaruh sisa makanan di lemari es agar tidak rusak. Lemari es di sini digunakan untuk menyatakan sebuah tempat yang luas, kontainer, ya. Fridge, fridge itu apa? Lemari es. Lemari es itu kan banyak bagiannya, ya. Oke. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan tentang preposition of place on, ya. Preposition on, ya. Selanjutnya kita akan gunakan on ketika hendak mengekspresikan di dalam sebuah kalimat dengan keterangan sebagai berikut, yaitu yang pertama, on preposition itu digunakan untuk menyatakan apa aja? Menyatakan surface atau permukaan. Contohnya on the table, ya, on the table. Large transportation, kendaraan besar, on the bus. Specific location, lokasi yang spesifik, on top of the table. Yang keempat yaitu location in relation to a large geographic area, lokasi yang terkait dengan area geografi yang lebih luas. Contohnya on Main Street, ya, on Main Street. Ini adalah kegunaan on, ya. Kalau kita aplikasikan dalam sebuah kalimat, bagaimana preposisi on dalam sebuah kalimat? Ya, yang pertama yuk kita simak bareng-bareng, ya. Oh my God, he didn't give it back to me. He just put the book on the table. Ya, kalimat yang pertama, ya Tuhan, dia tidak mengembalikannya kepada saya. Dia hanya meletakkan buku itu di atas meja. Ya. Nah, di sini kata on. Ya, kata on di sini menunjukkan preposition on yang digunakan untuk keterangan surface, permukaan. Jadi dia hanya meletakkan buku itu di atas meja, di atas meja, di atas permukaan meja, ya. Dan yang kedua, my wallet was stolen on the bus. Dompet saya dicuri di dalam bus. Ya, di dalam bus. Ini adalah lokasi yang luas di dalam bus ini. Dan yang ketiga, my mom put a coffee, ya. My mom put a cup of coffee on top of the table. Nah, ini sama ya dengan contoh pada nomor 1. Rasha told my crush that I live on Main Street, ya. Rasha memberitahu saya, ya. Rasha memberitahu orang yang saya sukai bahwa saya tinggal di jalan besar, di jalan raya maksudnya ini, ya. Jalan raya, ya. Jadi ini misalnya juga distrik ini bisa kita gunakan. Ya tergantung, ya tergantung, ya. Oke, kita lihat dulu contoh atau penerapan pada add preposition of place, ya. Macam-macam fungsi add dalam preposition of place. Yang pertama yaitu digunakan untuk menyatakan alamat, address, ya. Contoh add berapa ini? 20 Sudirman Street, ya. Jadi di Jalan Sudirman nomor 20. Bedanya dengan tadi di sini live on Main Street, jalan besar, jalan utama jalannya, ya. Kalau ini sudah jelas alamatnya di mana, di Jalan Sudirman nomor 20. Kalau on tadi belum dijelaskan di nomor berapa.
main street gitu saja ya. Event yang kedua yaitu digunakan untuk menyatakan event atau acara. Yang ketiga, location, where the event take place, lokasi berlangsungnya sebuah acara. Ya. Yang keempat, specific point, titik spesifik. Misalnya, at the entrance. Dan yang terakhir yaitu location in relation to something else. Lokasi yaitu lokasi yang ada kaitannya dengan hal lain seperti at the top of the stair. Oke, mari kita lihat bersama-sama contoh at preposition of place dalam sebuah kalimat. Yang pertama, our office is located at 20 Sudirman Street. Ya, kantor kami terletak di Jalan Sudirman nomor 20. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa letak alamatnya sudah sangat jelas, sangat spesifik di sini dijelaskan ya. At Sudirman ya, at 20 Sudirman Street ya. Di Jalan Sudirman nomor 20. Oke, contoh yang kedua. I saw Nanda's boyfriend at the party last night. I saw Nanda's boyfriend. Saya melihat pacar Nanda di pesta tadi malam. Menyatakan sebuah event atau acara. Di mana? Di pesta di pesta tadi malam ya. Di pesta. Tempatnya yaitu di tempat pesta di sini maksudnya ya. Yang ketiga yaitu the big concert is happening at the stadium this weekend. Ya, akan ada konser besar di stadion akhir pekan ini ya. Di sini jelas juga ya. Lokasinya, place-nya sangat jelas. Di mana? Yaitu di stadion. Ya, dijelaskan. Let's meet at the entrance of the building. Mari kita bertemu di pintu masuk gerbang. Ya, mari kita bertemu di pintu masuk gedung ya. Let's meet at the entrance of the building. Entrance. Sangat jelas di sini. At the entrance. Di pintu masuk ya. Dan yang contoh yang terakhir, I left my keys at the top of the stair. Saya meninggalkan kunci saya di atas tangga. At top of the stair. Saya meninggalkan kunci ya. Jadi di sini at, on sama in ya. At, on sama in. Jadi in itu cakupannya, lokasinya, jangkauannya itu sangat luas. Sedangkan on, kita kembali. On itu lebih spesifik jika dibanding dengan in. Dan yang terakhir yaitu at. Ya, di sini cakupannya sangat spesifik. Maka di sini bisa kita lihat bersama-sama. Di sini digambarkan dalam sebuah bentuk piramida terbalik. Ya, yang mana cakupan luasnya ya. Cakupan luasnya ini berada pada cakupan in. Kemudian di tengah ini ada pada cakupan on dan yang paling bawah, yang paling runcing ya. Di sini paling runcing itu berarti menunjukkan bahwa dia mempunyai makna yang sangat spesifik, mempunyai cakupan yang sangat spesifik yaitu diduduk oleh at itu sendiri ya. Oke. Jadi sekian penjelasan terkait penggunaan preposition of time and place in, on, at preposition of time and place. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Terima kasih. Bertemu lagi nanti kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan channel dari Kreasi Guru ya. Jangan lupa selalu stay tune ya di channel Kreasi Guru untuk membahas materi-materi yang lainnya untuk menambah wawasan kalian semua. Terima kasih. See you next time and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.